some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum, halo. Di sini bersama dengan Tasya, saya akan mewawancarai narasumber, yakni dengan Mbak siapa? Mbak Ratu dari program studi Psikologi Islam semester 1. Di sini saya izin untuk mewawancarai sampean mengenai bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ekonomi. Kondisi ekonomi saat ini tuh memang stabil ya, semenjak pasca Covid memang stabil, mulai membaik gitu. Tapi memang ada beberapa PR yang perlu diperbaiki lagi, seperti pengangguran, kemudian tidak adanya lapangan pekerjaan gitu. Nah, untuk politik sendiri, politik juga kondisinya stabil, tapi memang ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti korupsi dan polarisasi. Kalau untuk sosial, masih banyak isu-isu yang beredar di masyarakat tentang kesehatan mental. Juga masih kurang meratanya pendidikan di daerah terpencil. Yang terakhir itu budaya. Oke, kalau budaya itu karena kita zamannya sudah era digital, jadi budaya lokal itu gampang masuk gitu ya ke Gen Z terutama. Itu yang membuat tergerusnya budaya-budaya Indonesia itu sendiri. Apa saja sih Mbak faktor penyebabnya? Kalau untuk politik, ya karena masih banyaknya beredar politik uang, kemudian masyarakat itu skeptis ya atau kurang percaya sama pemerintah gitu. Kalau untuk ekonomi, dampak pandemi itu masih ada karena kan ya memang sudah berapa tahun yang lalu ya, tapi pasti dampak atau impact panjangnya itu masih ada gitu. Nah, kalau yang sosial, ya itu ketimpangan pembangunan, kemudian ya isu-isu yang sangat mudah penyebarannya di sosial media gitu. Kalau untuk budaya sendiri, pengaruh globalisasi itu sendiri sih, yang memang perlu filter yang ekstra untuk menerima budaya-budaya luar gitu. Untuk pertanyaan terakhir bagaimana sih atau cara atau solusi agar keadaan politik, ekonomi, serta sosial dan budaya yang ada di Indonesia ini semakin membaik gitu? Nah, kalau untuk politik, karena tadi kita juga menyinggung polarisasi, lebih baiknya itu adanya keterbukaan, adanya transparansi gitu ya, pemerintah gitu, biar masyarakat itu percaya sama pemerintah, sama cara kerjanya pemerintah. Yang kedua itu ekonomi tadi ya. Nah, untuk ekonomi itu bisa menggunakan diversifikasi ekonomi atau pemerataan ekonomi. Nah, yang ketiga itu sosial. Kalau untuk sosial sendiri, menurut saya itu bisa dengan memperluas akses pendidikan. Jadi maupun itu orang-orang terpencil di pulau-pulau terpencil itu tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang bagus, sehingga punya kesempatan berpendidikan yang sama seperti anak-anak kota di sana gitu. Kalau untuk budaya, ada mungkin seperti kampanye pelestarian budaya, kemudian adanya seminar-seminar tentang literasi bermedia sosial gitu, sehingga mereka bisa memfilter ya budaya-budaya luar yang masuk, sehingga tidak menghilangkan budaya lokal itu sendiri. Jadi itu saja Mbak yang saya perlu wawancara dari sampean. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban sampean, tanggapan dan pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Tasya. Di sini saya bersama dengan narasumber kedua, yakni boleh perkenalan terlebih dahulu Kak. Ya, perkenalkan nama saya Rizal Hasan, bisa dipanggil Zen. Saya sekarang di Fakultas Syariah semester 7, posisinya di jurusan Hukum Keluarga. Baik, di sini saya izin untuk mewawancarai sampean.
Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi, serta budaya yang ada di Indonesia saat ini? Ya, baik, mungkin izin menjawab dulu. Ini sepengetahuan saya dari literatur yang saya baca dan beberapa yang sesuai dengan apa yang sudah saya alami di tingkat perpolitikan. Yang pertama terkait masalah kondisi mengenai dalam aspek apa nih dulu ya? Politik boleh? Oh, dalam aspek politiknya ya. Sebenarnya kalau terkait masalah politik di Indonesia per hari ini itu mengalami pastinya dari tahun ke tahun itu namanya polarisasi atau dinamisasi yang semakin tahun itu semakin berubah seperti itu. Sebenarnya bagus sih untuk terkait masalah politik yang ada di Indonesia ini, maksudnya apa? Dengan cara demokrasi itu masih kuat dan tetap, hanya saja yang perlu kita garis bawahi tantangan yang ada di Indonesia per hari ini itu untuk masalah politik ini itu masih terkait masalah strateginya. Ya, namanya politik ya itu kan bicara strategi, bagaimana caranya kita itu menggapai sesuatu hal itu agar kita sampai pada tujuan kita, entah itu dengan masalah apa ya, kayak sifat kita kepada masyarakat ataupun terkait masalah yang paling ya radikal ini atau bahasa kasarnya itu money politik lah seperti itu sudah terbiasa. Itu yang menjadi hal minus per hari ini, karena menurut saya yang perlu kita garis bawahi kalau dalam aspek politik per hari ini kita itu harus mengedepankan yang namanya bukti-bukti nyata terkait masalah argumentasi atau jejak dari karir seseorang tersebut. Jadi kita dalam memilih seseorang, utamanya dalam aspek politik, entah itu pemilihan umum atau pemilihan daerah seperti itu harus dipandang tidak hanya mengikut orang saja seperti itu. Jadi kita tahu latar belakangnya dan apa saja prestasi yang dia gapai. Ini itu dalam aspek politiknya. Kalau dalam aspek ekonomi ya seperti itu tadi ya. Kalau dalam aspek ekonomi yang ada di Indonesia per hari ini, ya itu menurut saya itu kenapa Indonesia sekarang masih menjadi negara berkembang seperti itu, karena ketidakmerataan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Contohnya salah satunya dalam pembangunan itu para wisata atau pembangunan infrastruktur terkait masalah instansinya seperti itu. Kalau diratakan semuanya, insya Allah pasti negara kita ini Indonesia pastinya maju seperti itu. Itu yang menjadi hal minus seperti itu, karena dengan adanya tidak merataan pembangunan infrastruktur ini atau masalah para wisata ini, itu berpengaruh sekali terhadap pendapatan ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu. Itu dalam aspek ekonomi. Kalau dalam aspek budaya, seperti kita ketahui sendiri, Indonesia ini memiliki budaya yang ya sangat bagus lah seperti itu, karena memiliki beragam agama, terus memiliki beragam ras juga dan keyakinan lah termasuk itu. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi per hari ini, dengan adanya perbedaan ini harus kita mengaca atau kita landasi dengan yang namanya simbolis itu Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita itu meskipun berbeda-beda, kita harus bisa bersatu seperti itu. Hanya saja tantangan kita per hari ini, kembali lagi radikalnya orang Indonesia per hari ini ya ada lah. Saya tidak mau menyebutkan semuanya, tapi gampangnya orang Indonesia ini gampang menjadi, kalau bahasa kasarnya kan menjadi seorang netizen ya, gampang mengomentari saja, tapi dia tidak tahu, tidak menganalisis lebih dalam kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Dia itu tidak mencari tahu beneran lebih mendalam seperti itu, gampang mengikut omongan orang, yang terikut dengan argumentasi orang yang mana masih belum diketahui terkait kebenarannya tersebut seperti itu. Jadi antara budaya, ras itu masih kadang saling menghujat satu sama lain. Sebenarnya itu tidak perlu bagi saya seperti itu. Jadi solusi dari ketiga hal tersebut menurut saya ya, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, itu yang pertama, kalau terkait masalah politik lah, utamanya politik ini menjadi hal yang urgen sekali. Karena kenapa demikian? Karena
biasanya kalau sudah momentum politik ini biasanya ada kayak saling menghujat satu sama lain atau saling bermusuhan, entah itu dengan tetangganya sendiri padahal gitu ya, karena berbeda pilihan seperti itu. Itu harus kita rubah mindsetnya kita. Dengan cara apa? Bagaimana pemerintahan ini mampu membuka dialog interaktif secara luas ataupun bebas, entah itu di ranah pendidikan, yang mana itu menyangkutkan entah itu dari kalangan mahasiswa ataupun siswa ataupun lingkup masyarakat. Bagaimana mereka mengetahui sendiri, oh ternyata kita dapat mengetahui langsung segi pandang atau argumentasi dari calon-calon yang akan maju, entah itu di ranah pilkada ataupun pemilu seperti itu. Kalau mengatasi di dalam hal ekonomi, tentunya kita harus perbanyak membangun infrastruktur terkait masalah suatu instansi, entah itu instansi pendidikan, intinya pemerataan pembangunan lah, ataupun terkait masalah pariwisata. Itu sangat penting sekali menurut saya, karena apalagi pariwisata ya, kalau dikelola dengan baik itu sangat bagus, nanti pendapatannya akan lebih besar seperti itu. Suatu daerah akan besar ketika orang-orang di sana itu mampu mengelola dengan baik seperti itu. Tapi yang kita ketahui per hari ini di suatu daerah itu terkadang mengelola suatu itu kadang cuma ngetrennya cuma 1 tahun, 1 bulan atau beberapa bulan saja. Setelah itu nggak dikelola lagi. Intinya itu yang menjadi hal minus lah seperti itu. Seharusnya apa pendapatan daripada suatu pariwisata tersebut itu dikelola dengan baik. Bagaimana nanti jangan cuma mikir bagaimana kita untung saja, tapi bagaimana suatu daerah tertentu bisa sejahtera seperti itu. Itu kalau dalam aspek ekonomi. Kalau dalam aspek budaya ya bagaimana caranya kita selain membuka ruang pendidikan yang bagus di Indonesia ini, intinya bisa meratakan semua dalam aspek orang yang mengajar, terus juga ruang diskusinya juga itu perlu kita buka juga. Intinya sistem pendidikan di Indonesia itu jangan dianggap remeh juga, makanya perlu penting itu pendidikan, bukan tidak penting menurut saya seperti itu. Menurut saya bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, masalah kebudayaan ini kan kembali lagi pada masalah idealisme, bagaimana cara pikir atau sudut pandang seorang. Sudut pandang seorang atau cara berpikir seorang itu akan lebih dewasa seperti itu ketika dia tahu ilmunya seperti itu. Bagaimana cara kita menganalisa sesuatu itu tidak instan seperti itu. Jadi menganalisanya kalau di kampus itu kan dengan kalau kita masih mahasiswa baru utamanya itu biasanya kita dikasih tahu bagaimana caranya kita belajar filsafat, bagaimana cara berpikir secara bijaksana seperti itu. Jadi itu dari saya kalau terkait masalah budaya tadi. Jadi dengan adanya pendidikan yang meningkat, maka otomatis banyak pemuda ataupun masyarakat itu pintar dengan adanya kebijakan apa yang harus mereka ambil, tindakan apa yang harus mereka ambil untuk menanggulangi hal tersebut. Namun tantangannya itu kalau per hari ini anak-anak itu tidak mau meneruskan atau melanjutkan pendidikannya karena entah itu masalah ekonomi. Nah itu yang harus dihadapi dengan cara bagaimana pemerintah harus mampu memberikan beasiswa untuk seorang yang memang butuh, entah itu keluarga yang miskin atau keluarga. Baik, itu saja mengenai wawancara dari narasumber kedua kami pada kali ini mengenai bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi pada Indonesia saat ini, apa faktor penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di sini bersama dengan saya, Tasya, bersama dengan narasumber yang ketiga, yakni boleh perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Adiska, mahasiswa dari BNS Jember semester 1. Di sini saya izin untuk mewawancarai sampean, Di. Nah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia pada saat ini, serta apa saja sih penyebab atau faktor-faktor terjadi kondisi seperti itu, terus juga mengenai cara mengatasinya. Untuk jurnal yang pernah saya baca,
Kondisi politik di Indonesia saat ini mengenai faktor-faktornya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, potensi ketegangan politik pasca pemilu. Yang kedua, persaingan partai politik. Yang ketiga yaitu politisasi identitas. Dan untuk faktor-faktor penyebab kondisi ekonomi yaitu ada 3 poin. Pertama, lemahnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga yaitu inflasi. Faktor-faktor penyebab kondisi sosial budaya ada 2 poin, keberagaman etnis dan agama, dan isu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Untuk solusinya, yang mengatasi kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya itu ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan pendidikan politik. Yang kedua, memperbaiki sistem elektronik pemilihan umum atau SIPPU. Yang ketiga, melakukan revisi kebijakan ekonomi. Yang keempat, menciptakan program pembangunan yang merata. Yang kelima, mencegah korupsi. Dapat disimpulkan bahwasannya dengan demikian kombinasi dari pendidikan politik yang lebih baik, sistem elektronik pemilihan umum yang efektif, revisi kebijakan ekonomi yang tepat, menciptakan program pembangunan yang merata, dan pencegahan korupsi dapat membantu mengatasi kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia. Mungkin bisa dipahami? Dari cara mengatasinya sudah disebutkan ya? Sampun. Sudah. Baik, sekian dari wawancara dari narasumber ketiga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini bersama saya kembali dengan saya Tasya. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang keempat, yakni Perkenalkan, nama saya Rizky Hana Nur Fitri, mahasiswa semester 1 dari UINHAS Jember. saya izin untuk mewawancarai Nif. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di Indonesia saat ini? Dan apa saja sih faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, saya izin menjawabnya ya. Iya. Yang pertama, politik di Indonesia saat ini cukup dinamis dengan pemerintahan yang berusaha mengelola transisi politik pasca pemilu yang cukup kompetitif. Demokrasi Indonesia terus berkembang namun masih diwarnai oleh polarisasi sosial politik, ketenggangan antar partai, serta kasus korupsi yang terus muncul. Faktor penyebabnya yang pertama, pemilu yang ketat sering memicu perpecahan di kalangan masyarakat. Yang kedua, masih maraknya praktik korupsi di kalangan elit politik yang merusak kepercayaan publik. Cara mengatasinya, yang pertama, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPU, Bawaslu, dan MK untuk memastikan pemilu yang lebih adil. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi Indonesia telah menunjukkan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan beberapa indikator ekonomi seperti PDB yang tumbuh positif, namun ketimpangan ekonomi masih tinggi, terutama di sektor pengangguran, kemiskinan, dan distribusi kekayaan. Faktor penyebabnya yang pertama, kesenjangan antara wilayah, antara kota dan desa, serta antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Yang kedua, sumber daya alam masih menjadi tumpuan utama ekonomi, namun harga komoditas bisa fluktuatif. Cara mengatasinya yang pertama, menyusun kebijakan ekonomi yang lebih merata dan inklusif, misalnya dengan memperkuat sektor UMKM. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dalam menghadapi perubahan industri. Yang ketiga, sosial. Masih ada ketidaksetaraan dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial masih menjadi perhatian utama. Faktor penyebabnya, daerah yang lebih maju cenderung mendapatkan akses lebih baik terhadap sumber daya, sedangkan daerah tertinggal kesulitan dalam hal pendidikan dan infrastruktur. Yang kedua, ada kecenderungan meningkatnya intoleransi antar kelompok, baik dalam hal agama, etnis, maupun ideologi. Cara mengatasinya, yang pertama, pemerataan pembangunan dengan fokus pada wilayah-wilayah yang tertinggal. Yang kedua, menumbuhkan budaya toleransi dan inklusivitas melalui pendidikan dan kampanye sosial.
Yang keempat, budaya. Budaya Indonesia sangat kaya dan beragam dengan banyak suku, bahasa, dan tradisi. Namun dalam era globalisasi ada ancaman terhadap kelestarian budaya lokal, terutama karena pengaruh budaya asing yang semakin kuat melalui media sosial dan teknologi. Faktor penyebabnya yang pertama, pengaruh budaya asing sangat besar melalui media sosial dan internet yang dapat mengkikis budaya lokal. Yang kedua, pindahnya penduduk dari desa ke kota menjadi beberapa nilai-nilai tradisional mulai terlupakan. Cara mengatasinya, yang pertama memperkuat pendidikan budaya dalam kurikulum sekolah untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal. Yang kedua, menjalankan program-program pelestarian budaya melalui museum, festival budaya, dan lainnya. Sekian. Kembali lagi di sini bersama dengan saya Tasya. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang kelima. Hai, nama saya Naila. Izin untuk mewawancarai ini, Kak. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia saat ini? Nah, untuk kondisi politik Indonesia saat ini yaitu ditandai dengan adanya dinamika pada saat pemilihan umum dan juga terdapat isu-isu korupsi dan konflik antar partai. Nah, untuk yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Indonesia saat ini mengalami kondisi ekonomi yang sudah memulih setelah terjadinya pandemi kemarin. Namun di balik itu semua terdapat tantangan yang dihadapi seperti inflasi dan juga ketidakstabilan nilai harga komoditas. Nah, untuk yang ketiga yaitu kondisi sosial di Indonesia saat ini, yaitu terdapat ketidaksetaraan sosial yang sangat tinggi dengan perbedaan signifikan baik antar kota maupun antar desa. Dan yang terakhir terdapat kondisi budaya. Kondisi budaya Indonesia saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga, namun terdapat pengaruh dari globalisasi itu sendiri yang dapat merubah nilai-nilai lokal. Apa saja sih, Kak, faktor penyebab dari kondisi-kondisi tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk faktor penyebab dari kondisi 4 aspek tersebut diantaranya yaitu keterlibatan berbagai kepentingan politik, dampak global, pembangunan infrastruktur yang kurang terhadap daerah terpencil, dan juga pengaruh budaya asing. Dan untuk cara mengatasinya diantaranya terdapat memperkuat lembaga anti korupsi dan juga pendidikan politik masyarakat. Ada juga meningkatkan investasi dan infrastruktur dan teknologi, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terpencil, dan juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Wah, baik, Kak. Terima kasih atas pendapatnya. Baik, sekian dari wawancara kelima kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya, Tasya. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang keenam dengan Siti Aisyah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya izin untuk mewawancarai. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia saat ini? Dan apa saja sih faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Oh, kalau dari kondisi politik sendiri ya Kak, kalau di Indonesia kan sekarang maraknya korupsi, di mana korupsi ini masih menjadi tantangan besar dan pengaruh kepercayaan publik terhadap pemerintah sendiri. Tapi kalau kondisi sosial, kalau kondisi ekonomi itu sekarang inflasi. Jadi inflasi dan dampak krisis global itu dapat mempengaruhi gitu untuk daya beli masyarakat. Kalau kondisi sosial mungkin isu lingkungan sekarang ya. Jadi kan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan kan sekarang menjadi perhatian terutama di daerah rawan bencana gitu. Kalau kondisi budaya sekarang kan di Indonesia itu kan adanya keberagaman budaya. Nah, Indonesia ini kan akan
kaya akan budayanya sendiri, tapi ada tantangan sendiri dalam menjaga keberagaman itu dan toleransinya gitu. Kalau faktor penyebabnya mungkin karena sejarah dan kebijakan sih Kak, karena di mana kebijakan pemerintah sekarang itu tidak merata dan pengaruh sejarah dari masa lalu sendiri. Kalau dari cara mengatasinya ya, kalau dari saya pribadi itu mungkin dari peningkatan pendidikan, di mana meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengurangi kesetaraan dan meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sekian dari wawancara yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di sini bersama dengan saya Tasya. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang ke-7. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aini. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unhas Jember. Saya izin untuk mewawancarai ini. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di Indonesia saat ini? Dan apa saja faktor penyebabnya, serta bagaimana cara mengatasinya? Kalau menurut saya sendiri, kondisi politik di Indonesia ini meningkat ya menjelang pemilu 2024 karena ada tantangan seperti polarisasi dan hoaks. Dan penyebabnya juga seperti politik identitas, penyebaran berita palsu. Solusinya itu mungkin tingkatkan literasi digital dan tegakkan hukum untuk melawan hoaks. Nah, yang untuk poin yang kedua yaitu tentang ekonomi. Kondisi ekonomi ini tumbuh, tapi tantangan inflasi dan ketidakpastian global tetap ada. Penyebabnya itu konflik global dan harga bahan pokok yang naik. Dan untuk solusinya ini diversifikasi ekonomi dan juga stabilisasi harga lewat kebijakan pemerintah. Poin selanjutnya ini sosial. Kondisi di Indonesia ini adalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga konflik sosial ini makin meningkat. Nah, untuk penyebabnya itu dari kesenjangan ekonomi dan juga polarisasi politik. Dan untuk solusinya yaitu untuk memperbanyak program bantuan sosial dan dialog antar kelompok masyarakat. Dan yang terakhir adalah tentang budaya. Kondisi di Indonesia ini adalah globalisasi yang mengancam identitas budaya lokal yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing dan minimnya penghargaan budaya lokal. Nah, untuk solusinya itu bisa mengedukasi budaya di sekolah dan promosi seni lokal melalui festival atau dukungan pemerintah. Mungkin seperti itu aja. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Baik, sekian dari wawancara yang ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi bersama dengan saya, Tasya. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang ke-8, yakni dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Tarisa Ramatulindayani, mahasiswa S1 Unhas Jember, Prodi MPI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik Mbak Tarisa, saya izin untuk mewawancarai sampean nggih. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah bagaimana kondisi politik, sosial budaya, dan ekonomi yang terjadi pada Indonesia saat ini, serta apa saja faktor penyebabnya dan cara mengatasinya atau solusinya. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama menjelang pemilu. Adapun faktor penyebab dan solusi yang bisa saya berikan, itu pertama kondisi politik di Indonesia ketika akan menghadapi pemilu yang diharapkan dapat memperkuat demokrasi, namun tantangan besar mengemuka seperti rendahnya pendidikan politik, politik uang dan berita palsu serta polarisasi sosial. Faktor-faktor ini yang dapat menyebabkan ketidakpastian politik yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Upaya pendidikan politik yang lebih intensif serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam demokrasi menjadi solusi utama. Yang kedua, pada kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu diperkirakan mencapai 5% pada tahun 2024. Didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi itu meliputi inflasi tinggi, defisit anggaran, dan ketidakpastian global. Faktor penyebab masalah ekonomi ini termasuk ketidakstabilan harga pangan dan energi global serta dampak dari kebijakan moneter dalam negeri. Solusi yang dapat diambil adalah memperkuat kebijakan fiskal dan moneter serta meningkatkan investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga itu kondisi sosial.
kondisi sosial di Indonesia itu menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Akibatnya itu karena kemiskinan dan pengangguran, disparitas pendapatan, dan partisipasi masyarakat. Pendidikan sosial yang lebih baik serta program-program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi mengatasi isu-isu tersebut. Yang terakhir yaitu kondisi budaya. Budaya di Indonesia itu kaya akan keberagaman, namun terdapat tantangan dalam hal toleransi dan pengertian antar kelompok, seperti polarisasi budaya dan kurangnya kesadaran budaya. Solusi untuk tantangan budaya ini meliputi peningkatan program pendidikan multikultural dan promosi dialog antar budaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi. Sekian. Baik, terima kasih nih atas pendapatnya. Baik, di sini kembali lagi bersama dengan saya Tasya. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang ke-9 dengan Mbak Sri. Izin untuk mewawancarai ya, Kak. Siap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Indonesia saat ini, serta apa saja sih faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tasya. Saya akan menjawab satu persatu ya terkait dengan yang pertama masalah politik. Untuk saat ini, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya pada tahun 2024 ini Indonesia melakukan pemilu serentak. Dimulai dari Februari kemarin itu kan ada pemilihan presiden, pilpres, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan legislatif yaitu DPR, kemudian dilanjutkan pada November kemarin itu ada pemilihan pilkada, kepala daerah, gubernur dan bupati. Nah, mungkin keadaan politik saat ini lumayan sedikit ada kesenjangan atau gesekan yang mana menurut saya itu hal yang sangat wajar karena setiap peserta atau paslon yang berjuang di pilkada itu setiap paslon tentu akan mengerahkan segala kekuatannya untuk memenangkan dirinya, dan ini tentu tidak jauh dari politik uang di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, Madura dan sekitarnya. Kalau kemudian kita berbicara Jakarta itu mungkin sangat sedikit terjadi hal tersebut, tetapi kalau memang di daerah yang terpencil itu sangat rentan sekali terjadi hal seperti itu. Kemudian masalah ekonomi, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya pada tahun 2020 itu kita dilanda COVID-19 yang mana ekonomi Indonesia saat itu sangat menurun, sangat drastis. Tetapi pada tahun 2022 sampai saat ini Indonesia pada saat itu dalam masa pemulihan, yang mana Indonesia berkomitmen untuk terus memperjuangkan ekonomi Indonesia dengan cara bekerjasama dengan beberapa kelompok, kemudian pemerintah, kepala daerah, gubernur dan sebagainya itu juga berkomitmen untuk bagaimana kemudian ekonomi Indonesia bisa maju lebih cepat dengan adanya COVID kemarin. Kemudian terkait dengan sosial, yang mana Indonesia ini negara yang besar, dari Sabang sampai Merauke, kemudian agamanya juga beragam. Dan menurut saya itu Indonesia sangat luar biasa dengan negara besar tersebut, kemudian dengan berbagai macam agama, suku dan budaya. Sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara yang sangat aman dan damai dibandingkan dengan negara yang ada di Timur Tengah dan lain sebagainya. Tentu tidak berjalan dengan mulus, ada beberapa hal yang terjadi seperti ada gesekan antar umat beragama, tetapi tidak sampai pada perpecahan tidak sampai pada terjadinya perang saudara. Kemudian terkait dengan masalah apa tadi Mbak Tasya? Sosial. Budaya. Kemudian terkait dengan budaya, Indonesia ini kan anak mudanya, saya berbicara dengan anak muda, itu sangat latah terhadap perkembangan teknologi yang ada, dan saya merasa Indonesia sebagai bangsa yang besar, terutama anak mudanya itu harus bisa memilah dan memilih terhadap perkembangan teknologi yang ada. Kita harus bisa memilih mana kemudian teknologi atau globalisasi yang terjadi itu yang bisa dipilih adalah yang benar-benar bisa dijadikan acuan untuk kita ke depannya. Contoh, di luar negeri itu kan anak mudanya itu sangat sangat rajin membaca atau daya tarik mereka terhadap baca itu sangat tinggi sekali. Nah, kita bisa mencontoh hal tersebut. Bagaimana kemudian anak Indonesia bisa menjadi seperti mereka. Tetapi di sisi lain di negara luar itu sangat pergaulan itu sangat bebas. Kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Bagaimana kemudian anak bangsa kita tidak terjumus dalam pergaulan bebas tersebut.
Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Tasya tadi. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Sekian dari wawancara saya yang ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi bersama dengan saya Tasya. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang terakhir, yakni narasumber yang ke-10 dengan Mbak Rona Mahdia. Izin untuk wawancarai ya, Kak? Boleh. Nah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di Indonesia saat ini? Dan apa saja sih faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tasya. Jadi yang pertama itu kan ada kondisi politik ya. Nah, kondisi politik di Indonesia ini sekarang ini mengalami kondisi yang stabil, tetapi ada persaingan ketat antar partai politik dan masalah korupsi. Untuk faktor penyebabnya itu ada persaingan partai, terus selanjutnya ada korupsi, terus kurangnya pemahaman politik di masyarakat. Terus untuk cara mengatasinya itu dengan diadakannya reformasi sistem politik, pendidikan politik, dan pengawasan yang lebih ketat mengenai korupsi tersebut. Selanjutnya yaitu ada kondisi ekonomi, yang mana kondisi ekonomi di Indonesia ini sekarang sedang berada dalam masa pemulihan pasca pandemi. Namun inflasi dan ketimpangan ekonomi ini masih menjadi tantangan tersendiri. Untuk faktor penyebabnya, kondisi ekonomi ini dari dampak pandemi, terus ketergantungan pada ekspor komoditas, dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk cara mengatasinya itu dengan diadakannya diverifikasi ekonomi, selanjutnya yaitu ada perlindungan sosial dan peningkatan inovasi serta daya asing. Kondisi selanjutnya itu ada kondisi sosial, yang mana kondisi sosial di masyarakat Indonesia itu sekarang dengan keragaman sosialnya yang masih menyebabkan ketegangan dan ketimpangan dalam akses pendidikan serta layanan kesehatan. Untuk faktor penyebabnya itu yaitu kesenjangan sosial. Terus yang kedua itu ada intoleransi dan keterbatasan akses layanan di daerah. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan peningkatan pemerataan pembangunan, terus dengan edukasi toleransi dan akses pendidikan yang lebih merata. Yang terakhir yaitu ada kondisi budaya, yang mana untuk kondisi budaya Indonesia ini adalah dengan terancamnya budaya lokal oleh globalisasi dan kurangnya apresiasi oleh generasi muda saat ini terhadap budaya tradisional. Faktor penyebabnya yaitu dengan oleh pengaruh budaya asing dan kurangnya pemahaman tentang budaya lokal. Cara mengatasinya dengan melakukan pendidikan budaya, terus selanjutnya dengan promosi budaya melalui media sosial, dan yang terakhir dengan mendukung pelestarian seni lokal. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaannya Mbak Tasya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Sekian dari wawancara saya yang ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Tasya. Di sini saya akan menyimpulkan semua pendapat dari narasumber saya yang berjumlah 10, yang dimana dari semua pendapat tersebut lebih dominan menyatakan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup membaik. Meskipun sudah dikatakan bahwa kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya ada di Indonesia sudah cukup membaik, namun masih terdapat beberapa hal yang menyatakan bahwa kondisi tersebut masih kurang baik. Seperti halnya di dalam bidang politik masih terdapat isu-isu korupsi serta persaingan antar partai politik. Lalu di dalam bidang ekonomi masih terdapat tantangan global seperti inflasi. Lalu di dalam bidang sosial masih adanya potensi ketegangan sosial seperti intoleransi, diskriminasi, serta kesenjangan sosial. Lalu di dalam bidang budaya masih terdapat ancaman terkikisnya budaya lokal. Lalu apa saja sih faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebabnya adalah yang pertama, di dalam bidang politik masih adanya keterlibatan berbagai kepentingan politik. Lalu terdapat
korupsi. Lalu di dalam bidang ekonomi, faktornya adalah adanya dampak global termasuk krisis energi serta pangan. Lalu di dalam bidang sosial, faktornya adalah karena pembangunan infrastruktur yang terbatas di daerah terpencil. Lalu di dalam bidang budaya, faktornya adalah karena adanya pengaruh budaya asing melalui media serta teknologi. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah yang pertama, di dalam bidang politik, kita bisa memperkuat lembaga anti korupsi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Lalu di dalam bidang ekonomi, kita bisa meningkatkan investasi dalam bidang infrastruktur dan teknologi. Lalu di dalam bidang sosial, kita bisa dengan memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terpencil. Lalu di dalam bidang budaya, kita bisa dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan budaya. Baik, sekian dari saya mengenai simpulan dari semua pendapat narasumber saya. Mohon maaf bila terdapat kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.